Perkenalkan, nama saya Lydia Sagita Bualemo dan saya dari kelas akuntansi 22E dengan NIM 1057311145522. Jadi di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai audit internal berbasis risiko dari mata kuliah audit internal dan pengendalian internal, mulai dari bab 1 sampai bab 11. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko merupakan teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis prioritas risiko yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Tugas dan tanggung jawab auditor internal tertuang dalam piagam audit. Audit internal memiliki 3 peran, yaitu yang pertama, watchdog. Peran watchdog bertujuan memastikan bahwa semua kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan di perusahaan. Yang kedua, konsultan. Peran konsultan membantu tugas manajemen operasional dengan masukan atau rekomendasi pengelolaan sumber daya perusahaan secara efektif. Yang ketiga, katalisator. Peran katalisator membimbing manajemen mengetahui risiko yang dihadapi perusahaan yang berpeluang merugikan dan menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Audit internal membantu manajemen mengevaluasi, mengawasi, dan memonitoring setiap pelaksanaan proyek, program, dan kebijakan perusahaan. Sikap proaktif auditor internal diperlukan untuk mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen. Internal audit perlu melakukan risk assessment untuk mengetahui lebih jauh risiko-risiko potensial yang mungkin dihadapi oleh perusahaan. Audit internal berbasis risiko memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Audit internal berbasis risiko juga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang kedua, etika dan standar profesi audit internal. Audit internal membantu suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, serta pengendalian dan manajemen risiko. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanggung jawab profesi serta moral kepada masyarakat pengguna jasa sesuai standar yang berlaku umum. Auditor internal harus menjaga perilaku dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik. Pedoman perilaku bagi auditor internal tertuang dalam kode etik profesi auditor internal yang ditetapkan oleh IIA dan AAIPI. Kode etik berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan penjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal. Demi tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas, auditor internal diharapkan memiliki sertifikat profesional. Selanjutnya, materi ketiga, sejarah audit internal. Profesi audit internal sudah ada sejak sekitar 3.500 sebelum Masehi. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditors atau IIA. Di Indonesia, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Auditor Internal atau AAI. Dalam menjalankan fungsinya, auditor internal memiliki legitimasi secara kuat pada tatanan organisasi atau perusahaan. Pada perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal atau go public, keberadaan fungsi audit internal diatur oleh otoritas yang berwenang. Sementara pada perusahaan yang belum go public, maka keberadaan auditor internal sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Dalam model three line defense, maka auditor internal berada pada lini pertahanan ketiga. Auditor internal menempatkan diri sebagai mitra manajemen dengan memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara independen. Materi yang keempat, memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Audit internal merupakan penilaian atas keyakinan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai perusahaan.
Pengendalian internal membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuan dengan membawa pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan seperti pengendalian internal KOSO atau COVID. KOSO merupakan kerangka kerja yang memperlihatkan hubungan antara tujuan, komponen-komponen internal kontrol, dan bentuk struktur dari organisasi yang melibatkan seluruh komponen dalam organisasi. Dan COVID merupakan sebuah kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi dan keamanan sistem informasi. Efektivitas sistem pengendalian internal tercapai dengan melakukan evaluasi terhadap aktivitas, ketaatan prosedur, efektivitas, dan efisiensi di setiap kegiatan operasional perusahaan. Materi kelima yaitu proses manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan atas ketidakpastian yang berpeluang merugikan, lalu menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Keputusan manajemen risiko mempunyai pengaruh yang lebih luas atau besar terhadap operasi perusahaan. Manajemen risiko dimulai dari penetapan konteks, lingkup penilaian risiko, identifikasi, evaluasi risiko, penanganan risiko, sampai pada komunikasi serta konsultasi risiko. Metode penanganan risiko yang dapat dilakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diversifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Pengelolaan risiko di perusahaan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Materi selanjutnya perencanaan audit. Strategi atau perencana dalam audit berbasis risiko didasarkan pada prioritas area audit di Audit Universe atau Audit Internal Community of Practice 2016. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya. Perencanaan audit berguna dalam menetapkan prioritas kegiatan, efektivitas audit internal sesuai tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, auditor kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan Dewan Pengawas untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko, dan proses manajemen risiko. Auditor kepala mengkaji dan menyesuaikan perencanaan guna merespon perubahan dalam berbagai hal, seperti usaha, risiko operasi, program, sistem, dan pengendalian organisasi. Struktur rencana audit tahunan mengikuti struktur organisasi, ukuran atau size dari program, dan struktur tim audit. Alokasi audit secara tepat sesuai dengan tanggung jawab tim dan diurutkan sesuai prioritas atau peringkat risiko potensial. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Audit internal berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan pada risiko bisnis, proses, dan pengendalian terhadap risiko yang dapat terjadi. Semakin tinggi risiko suatu area atau unit, semakin tinggi perhatian dalam audit atau area unit tersebut untuk dilakukan pengawasan atau audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti, audit, dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam pengumpulan bukti audit, terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain bukti audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Teknik dalam pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, penghitungan fisik, penelaahan dokumen, pengujian perhitungan, review analisis, dan wawancara.
harus disertai dengan bukti rekaman dan tertulis. Selanjutnya, materi kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahapan audit. Kertas kerja audit berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengendalian jika terjadi kelalaian atau penyelewengan yang dituduhkan kepada auditor. Review atas kelengkapan alat bukti dalam kertas kerja audit dilakukan untuk menguji apakah kertas kerja audit telah mencerminkan penerapan standar audit dan prosedur audit yang dijalankan. Review kertas kerja audit merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta simpulan audit yang dibuat. Materi selanjutnya, pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal. Laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respons manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Auditor secara efektif dapat menggunakan laporan hasil audit sebagai media komunikasi untuk memahami kebutuhan manajemen. Standar profesi yang dipublikasi oleh IAM menyebutkan laporan audit internal harus memenuhi kriteria clear, concise, complete, konstruktif, akurat, objektif, dan timely. Laporan hasil audit dikategorikan menjadi dua, yaitu laporan final dan laporan interim. Materi selanjutnya yaitu fraud dalam audit internal. Kecurangan fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Terdapat 4 teori fraud, yaitu fraud triangle theory, fraud diamond theory, fraud pentagon theory, dan fraud hexagon theory. Fraud atau kecurangan biasanya terjadi pada perusahaan skala besar, baik pemerintah maupun swasta, sehingga kerugian atas terjadinya fraud sangat besar jumlahnya. Fraud mencakup 3 langkah, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi. Association of Certified Fraud Examination mengelompokkan fraud ke dalam 3 jenis, yaitu financial statement fraud, asset misappropriation, dan corruption. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu riset audit internal berbasis risiko. Fokus audit internal auditing telah mengalami perubahan. Fokus utama sebagai watchdog yang memberi masukan atau input untuk perbaikan atas sistem dan berperan sebagai katalis di dalam organisasi. Penelitian terkait audit internal meningkat sejak diberlakukan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban pembentukan unit audit internal. Hasil analisis menunjukkan topik penelitian audit internal di Indonesia secara umum membahas tentang peran audit internal pada peningkatan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, mendeteksi manajemen laba, pencegahan praktis accounting fraud, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Itulah tadi rangkuman materi dari audit internal berbasis risiko mulai dari bab 1 sampai bab 11. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.